Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Teddy Chandra SIMM selaku dosen pengampu. Izinkan saya Suyitno NIM 23108280434 PDIM angkatan 28A menyampaikan hasil ujian manajemen keuangan dan isu-isu global. Dalam pertanyaan pertama diminta untuk menjelaskan tentang perkembangan manajemen keuangan khususnya perbankan dengan adanya perkembangan teknologi dan diminta untuk memberikan contoh-contoh yang relevan. Dalam konteks perkembangan teknologi dalam manajemen keuangan secara faktual, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap manajemen keuangan khususnya dalam industri perbankan. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah digitalisasi layanan perbankan. Teknologi telah mengubah cara bank menyediakan layanan kepada nasabah, internet banking, mobile banking, dan aplikasi perbankan telah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dari mana saja dan kapan saja. Hal ini mencakup transfer dana, pembiayaan tagihan, pembelian produk keuangan, sampai dengan pengelolaan investasi. Yang kedua adalah otomasi dan AI. Bank memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengoptimalisasikan proses yang berulang seperti verifikasi transaksi, analisis risiko kredit, dan layanan pelanggan melalui chatbot. AI juga membantu dalam memprediksi tren pasar dan perilaku nasabah, memungkinkan bank untuk menawarkan produk yang lebih personal. Yang ketiga adalah blockchain dan keamanan. Blockchain merupakan teknologi yang menjanjikan dalam meningkatkan keamanan transaksi dan efisiensi operasional dengan ledger yang terdistribusi dan terenskripsi. Blockchain memungkinkan transaksi yang aman dan transparan, mengurangi risiko penipuan dan mempercepat proses settlement. Yang keempat adalah fintech dan inovasi keuangan. Perusahaan teknologi finansial atau fintech menawarkan layanan yang mengganggu cara tradisional mengoperasikan perbankan. Mereka menawarkan layanan pembayaran, peer-to-peer lending, crowdfunding, dan manajemen keuangan pribadi yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya adalah contoh-contoh implementasi teknologi dalam perbankan. Yang pertama adalah mobile payment. Contoh nyata adalah peningkatan penggunaan pembayaran mobile, layanan seperti Apple Pay, Google Wallet, dan Alipay telah mengubah cara konsumen berbelanja, mengurangi kebutuhan untuk membawa uang tunai atau kartu fisik. Selanjutnya adalah neobank. Neobank atau challenger bank seperti Revolut dan N26 menawarkan layanan perbankan yang sepenuhnya digital tanpa kantor cabang fisik, mengandalkan teknologi untuk menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga adalah kredit mikro dan AI. Perusahaan seperti Kiva menggunakan AI untuk menilai kelayakan kredit dan peminjam mikro di negara berkembang yang seringkali tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Yang keempat adalah blockchain dalam transaksi internasional. Ripple menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi transfer uang lintas negara yang cepat dan murah, menawarkan alternatif bagi sistem SWIFT yang sudah ada. Yang kelima adalah robotik dan otomasi. Beberapa bank telah memulai penggunaan robot dan AI dalam operasionalisasi mereka, seperti Bank of America dengan asisten virtual mereka, Erika, yang membantu nasabah dalam pengelolaan akun dan transaksi keuangan mereka. Implikasi perkembangan teknologi telah membawa era baru dalam manajemen keuangan, di mana efisiensi, kecepatan, dan personalisasi layanan menjadi kunci. Bank dan lembaga keuangan harus terus berinovasi dan
beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap relevan dan kompetitif. Pada saat yang sama, mereka harus memastikan keamanan data dan mematuhi regulasi yang ada untuk melindungi kepentingan nasabah. Menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi mendatang agar mampu memanfaatkan teknologi dalam manajemen keuangan sambil menjaga etika dan tanggung jawab sosial. Menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu diminta untuk menjelaskan alokasi aset secara tradisional dalam bentuk saham, obligasi, real estate, dan cash. Kemudian diminta menjelaskan perilaku investor yang bias dan diminta untuk memberikan pendapat tentang perilaku bias tersebut. Alokasi aset tradisional, ya, penjelasan mengenai alokasi aset secara tradisional yang meliputi saham, obligasi, real estate, dan cash dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah saham. Saham mewakili kepemilikan dalam perusahaan dan memberikan potensi pertumbuhan modal yang tinggi, tetapi dengan tingkat risiko yang lebih besar. Investor biasanya mengalokasikan sebagian portofolio mereka ke saham untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah instrumen hutang yang menghasilkan aliran pendapatan tetap. Mereka cenderung kurang berisiko dibanding saham dan digunakan untuk menambah stabilitas dalam portofolio. Yang ketiga adalah real estate. Investasi di real estate biasanya melibatkan pembelian properti fisik atau melalui instrumen seperti real estate investment trust. Ya. Real estate dapat memberikan pendapat sewa dan juga apresiasi nilai. Yang keempat adalah cash. Cash dan staraka seperti deposito berjangka memberikan likuiditas dan keamanan yang tinggi, namun dengan pengembalian yang lebih rendah dibanding dengan kelas aset lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan perilaku investor yang bias. Perilaku investor seringkali tidak sepenuhnya rasional dan bisa dipengaruhi oleh berbagai bias kognitif sebagaimana berikut. Yang pertama adalah bias konfirmasi. Tendensi untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang menginformasi keyakinan yang telah ada. Itu yang dimaksud dengan bias konfirmasi. Kemudian yang dimaksud dengan overconfident bias, yaitu kepercayaan berlebihan dalam kemampuan pribadi untuk memilih investasi yang baik. Ya. Nah, seringkali kemudian mengabaikan informasi pasar yang objektif. Yang ketiga adalah bias representatif, yaitu menilai probabilitas atau nilai dari suatu aset berdasarkan kesamaannya dengan kategori yang sudah ada atau tren sebelumnya daripada analisis statistik. Yang keempat adalah anchoring bias, yaitu kecenderungan untuk bergantung terlalu banyak pada informasi awal yang diterima saat membuat keputusan, seperti harga aset awal. Yang terakhir adalah loss aversion, yaitu ketidakrelaan untuk menerima kerugian, seringkali menyebabkan investor menahan aset yang merugi terlalu lama atau menjual aset yang menguntungkan terlalu cepat. Nah, kemudian pendapat saya berkaitan dengan perilaku investor yang bias, yaitu bahwa perilaku bias itu adalah bagian alami dari psikologi manusia, tetapi hal tersebut dapat mengganggu pengambilan keputusan investasi yang optimal. Dalam ilmu manajemen keuangan, kita memahami pentingnya kesadaran diri dan kontrol emosional sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Mengakui dan memahami bias-bias tersebut sangat penting untuk mengembangkan strategi investasi yang berdasar dan disiplin. Penggunaan kerangka kerja investasi berbasis bukti seperti teori portofolio modern dan analisis fundamental dapat membantu mengurangi dampak bias perilaku. Alat-alat seperti diversifikasi portofolio, rencana investasi yang otomatis, dan konsultasi dengan penasihat keuangan profesional juga bisa membantu investor membuat keputusan yang lebih objektif.
Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, bahwa terdapat data survei nasional literasi dan inklusi keuangan dari OJK. Kami diminta untuk melakukan analisis secara mendalam tentang fenomena tersebut dan mengkaitkan dengan perilaku investor. Hasil analisa data survei yang diberikan pada pertanyaan tersebut dalam gambar tersebut setelah kami analisis berdasarkan data analisis atau data survei nasional literasi dan inklusi keuangan dari OJK yang disajikan dalam gambar tersebut, dapat diketahui beberapa fenomena penting yang bisa dikaitkan dengan perilaku investor di Indonesia. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Terjadi peningkatan signifikan dalam literasi dan inklusi keuangan dari tahun 2016 hingga 2022. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya upaya yang berhasil dari pemerintah dan sektor keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan akses ke layanan keuangan di kalangan masyarakat. Yang kedua, perbedaan regional. Terdapat variasi yang cukup besar dalam tingkat literasi dan inklusi keuangan antar provinsi. Misalnya DKI Jakarta memiliki tingkat yang sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain seperti Papua Barat. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti infrastruktur keuangan, tingkat pendidikan, dan kegiatan ekonomi regional. Sektor keuangan ya, sektor yang ketiga adalah sektor keuangan. Sektor perbankan mendominasi dalam literasi keuangan. Namun terdapat juga kenaikan signifikan dalam pengenalan produk keuangan non-tradisional seperti fintech. Hal ini bisa menunjukkan bahwa ada kecenderungan investor untuk berdiversifikasi dalam berbagai instrumen keuangan dan tidak hanya terpaku pada produk perbankan. Selanjutnya yang keempat adalah dari aspek demografi, bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan juga berbeda berdasarkan demografi, seperti jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Misalnya, literasi keuangan lebih tinggi pada laki-laki dibanding dengan perempuan. Dan orang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik. Hal ini bisa menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender dan pendidikan dalam akses ke layanan keuangan. Yang keempat adalah yang kelima adalah produk syariah. Literasi keuangan untuk produk syariah juga tercatat yang bisa menunjukkan adanya minat atau kebutuhan untuk produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dapat menciptakan peluang bagi investor untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang keenam adalah perilaku investor. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi itu biasanya dikaitkan dengan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan. Namun, literasi keuangan yang tinggi tidak selalu berarti partisipasi aktif dalam investasi. Hal tersebut bisa jadi karena berbagai faktor seperti kepercayaan terhadap pasar keuangan, preferensi risiko, dan akses ke informasi yang berkualitas. Yang terakhir adalah kebijakan dan regulasi, bahwa peningkatan dalam literasi dan inklusi keuangan ini mungkin juga mencerminkan efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh OJK serta lembaga terkait lainnya dalam mendorong inklusi keuangan. Simpulan dari perspektif pelaku investor, data ini menunjukkan potensi yang meningkat untuk inklusi keuangan dan adopsi produk keuangan yang lebih beragam. Investor yang melek keuangan lebih cenderung untuk berinvestasi secara bijak, diversifikasi portofolio, dan menggunakan produk keuangan inovatif. Namun, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa literasi keuangan yang meningkat ini berujung pada keputusan investasi yang bertanggung jawab dan menguntungkan. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yang keempat berkaitan dengan adanya peristiwa bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Gojek dan Tokopedia telah melakukan penggabungan menjadi Goto. Nah, saat ini Tokopedia telah diakuisisi oleh TikTok dengan komposisi sebagaimana tampak pada gambar yang disertakan dalam soal.
kami diminta untuk membuat analisis secara mendalam tentang merger dan akuisisi untuk dua fenomena tersebut, yaitu Goto dan akuisisi Tokopedia ke TikTok. Bisa kami sampaikan sebagai pengantar bahwa berdasarkan informasi yang tertera pada gambar, dapat diketahui bahwa komposisi pemilik modal Tokopedia pada tanggal 11 Desember 2023 dengan TikTok memiliki sebagian besar saham, yaitu sebesar 75,01% dan Goto memiliki 24,99%. Diketahui pula bahwa Gojek dan Tokopedia sebelumnya telah bergabung menjadi Goto pada tanggal 17 Mei 2021. Selain itu, terdapat informasi bahwa proses akuisisi Tokopedia oleh TikTok direncanakan akan selesai pada kuartal 1 tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, saya akan mengamati atau membuat analisis mendalam tentang fenomena merger antara Gojek dan Tokopedia yang menghasilkan Goto, serta proses akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Analisis merger Gojek dan Tokopedia menjadi Goto. Yang pertama yaitu sinergi bisnis. Dapat dimaknai bahwa merger ini menggabungkan kekuatan Gojek di sektor transportasi dan layanan on demand dengan kekuatan Tokopedia di e-commerce sehingga menciptakan sinergi di berbagai lini bisnis. Yang kedua, efisiensi profesional. Merger ini memungkinkan penghematan biaya melalui efisiensi operasional dan penurunan biaya transaksi antar layanan yang sebelumnya terpisah. Yang ketiga adalah peningkatan kapabilitas dan jangkauan pasar, bahwa gabungan kedua perusahaan ini memungkinkan penawaran layanan yang lebih terintegrasi kepada konsumen, seperti kemudahan transaksi dari e-commerce ke layanan transportasi dan sebaliknya. Yang keempat adalah penguatan basis data pelanggan. Kombinasi basis data pelanggan kedua perusahaan memungkinkan analisis data yang lebih baik, penargetan pelanggan, dan personalisasi layanan. Yang kelima adalah tantangan integrasi. Merger seringkali diikuti dengan tantangan integrasi, termasuk menyatukan budaya perusahaan dan sistem teknologi yang berbeda. Hal tersebut menjadi tantangan antara Gojek dan Tokopedia agar bisa menjadi perusahaan yang profitable dan bisa bertumbuh. Selanjutnya adalah analisis akuisisi Tokopedia oleh TikTok. Yang pertama, ekspansi dan diversifikasi TikTok. Bahwa dengan menguasai Tokopedia, TikTok tidak hanya memperkuat posisinya sebagai platform media sosial, tetapi juga memasuki industri e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia. Yang kedua adalah integrasi platform. TikTok dapat mengintegrasikan platform e-commerce Tokopedia dengan layanannya, memanfaatkan pengguna aktif TikTok untuk mendorong penjualan dan mempromosikan produk melalui video dan influencer. Yang ketiga adalah perubahan lanskap kompetitif, bahwa akuisisi ini dapat mengubah lanskap kompetitif e-commerce di Indonesia dan wilayah sekitarnya, memaksa pesaing untuk mengevaluasi kembali strategi mereka. Yang keempat adalah pengaruh terhadap perilaku konsumen. Integrasi antara media sosial dan e-commerce mungkin akan mengubah perilaku konsumen yang semakin mencari kemudahan dalam berbelanja secara online. Yang kelima adalah regulasi dan persetujuan, bahwa transaksi semacam ini seringkali memerlukan persetujuan dari regulator dan dapat menjadi subjek penelitian anti monopoli, ya, terutama jika menghasilkan dominasi pasar yang signifikan. Yang keenam adalah reposisi pasar. Respon investor dan pasar terhadap akuisisi ini akan dipengaruhi oleh harapan terhadap sinergi yang dihasilkan dan kemampuan perusahaan gabungan untuk menghasilkan pertumbuhan dan profitabilitas. Yang ketujuh adalah tantangan integrasi kultural, sebagaimana tadi merger antara Gojek dan Tokopedia juga menghadapi tantangan kultural, yaitu bahwa akuisisi oleh perusahaan asing seringkali membawa tantangan integrasi budaya dan operasional,
serta perlu strategi komunikasi yang aktif untuk mengelola perubahan di antara karyawan dan stakeholder. Dapat kami simpulkan bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo ya, menciptakan kesempatan untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih kuat di pasar Asia Tenggara. Akuisisi Tokopedia oleh TikTok menunjukkan langkah besar TikTok dalam diversifikasi bisnis mereka ke ranah e-commerce yang akan memungkinkan mereka untuk mengkombinasikan kekuatan konten viral dan transaksi online. Secara keseluruhan, kedua fenomena ini menunjukkan tren yang berkembang di mana perusahaan teknologi berusaha untuk mengkonsolidasikan layanan mereka dan memperluas fungsi platform mereka. Dari perspektif investor, langkah-langkah ini dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pertumbuhan yang didorong oleh inovasi dan diversifikasi layanan. Namun, keberhasilan dari kedua inisiatif ini akan sangat tergantung pada eksekusi strategi pasca merger dan integrasi yang efektif, serta kejelasan regulasi yang mendukung pertumbuhan. Demikian yang bisa saya jelaskan dari ujian manajemen keuangan dan isu-isu global. Eh, Mudah-mudahan bisa merepresentasikan jawaban sesuai dengan secara objektif, dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.